Pesan Padre Pio hari ini 18 Februari, sama seperti lebah terkadang terbang jauh tanpa ragu untuk mencapai ladang di mana mereka berada, petak bunga favorit dan kemudian lelah tetapi puas dan syarat dengan serbuk sari, kembali ke sarang lebah untuk menyelesaikan pekerjaan, subur dan hening mengubah nektar bunga menjadi nektar kehidupan. Demikian juga Anda harus setelah mengumpulkannya, merenungkannya dengan perhatian, memeriksa unsur-unsurnya dan mencari makna yang tersembunyi. Itu kemudian akan tampak lagi Anda dalam segala kemegahannya. Itu akan memperoleh kekuatan untuk menghilangkan kecenderungan materialistik alami Anda. Itu akan memiliki keutamaan untuk mengubahnya menjadi kenaikan roh yang murni dan luhur, yang akan membawa bersama semakin erat hatimu dengan hati Maha Kudus Yesus. Pesan Padre Pio pada hari ini cukup panjang ya. Itu diambil dari tulisan Giorgio Vesta dalam Tra i Misteri della Scienza e le Luci della Fede. Itu tahun 1933 ya. Pesan ini syarat dengan makna simbolis dan spiritual yang sangat dalam. Mari kita lihat beberapa ya yang bisa kita belajar dari pesan pada hari ini yang cukup panjang. Dan mohon maaf kalau bahasanya agak sulit dimengerti ya, saya coba untuk menggunakan bahasa yang sederhana. Metafora atau perumpamaan tentang lebah yang bekerja tanpa ragu, mengumpulkan sari bunga, lelah tapi puas. Pada akhirnya menghasilkan madu kehidupan. Ini adalah metafora perjalanan rohani manusia. Seperti lebah yang tekun, manusia juga diundang untuk mengumpulkan kebijaksanaan, merenungkannya dengan hati yang penuh perhatian, dan menemukan makna tersembunyi dalam pengalaman hidup. Proses ini tidak mudah, butuh kekuatan untuk melampaui keinginan materialistik dan membiarkan roh yang murni berkembang hingga semakin dekat dengan hati Maha Kudus Yesus. Kita bisa lihat di dalam kitab suci dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Madu sering menjadi simbol hikmat ilahi yang tidak hanya memberikan kelezatan rohani, tetapi juga menyembuhkan dan menguatkan jiwa. Di dalam Mazmur 19 ayat 10-11, keputusan Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah dari emas, bahkan lebih banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sama seperti lebah yang mengubah serbuk sari menjadi madu. Orang beriman itu dipanggil untuk mengolah firman Tuhan menjadi kekuatan kehidupan sehari-hari. Jadi tadi ya dilihat di depan disebut diubah menjadi madu kehidupan ya, ditulis itu nektar ya. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Refleksi spiritual yang sejati itu tidak berhenti pada kontemplasi, tetapi harus menghasilkan buah nyata dalam tindakan kasih. Refleksi pesan Padre Pio pada hari ini mengajak kita untuk tidak sekedar hidup dalam kesibukan duniawi, tetapi menjadikan hidup ini
sebagai perjalanan mencari madu kehidupan, yaitu kekudusan dan kedekatan dengan Tuhan. Tentunya proses ini memerlukan disiplin rohani, doa, meditasinya juga perjuangan melawan hawa nafsu duniawi. Tadi dikatakan materialistik. Nah, dengan terus-menerus mengumpulkan sari bunga kehidupan, yaitu kebijaksanaan, cinta, dan kerendahan hati, kita diundang untuk menghasilkan madu spiritual yang menguatkan diri sendiri dan orang lain. Semoga pesan Padre Pio yang cukup panjang, menggunakan metafor yang sedikit sulit dipahami, bisa menginspirasi kita untuk terus mengumpulkan sari bunga, yaitu kebijaksanaan, cinta, dan kerendahan hati. Semoga menginspirasi kita semua. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio